Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ternak dan teman-teman tani di seluruh tanah air. Saat ini saya berada di lahan teman kita, teman ternak kita, Azhara Farm. Di lahan ini ditanami sorghum, teman-teman. Seperti apa? Kita ikuti. Nah, ini teman-teman, ini lahan seluas sekitar 500 meter persegi, teman-teman. Ini ditanami sorghum. Ini sorghumnya. Ini penanaman perdana. Tumbuhnya besar sekali, teman-teman. Hijau royo dengan pemupukan dan perawatan maksimal. Tingginya sekitar 3 meter, teman-teman. Sorghum ini usia sekitar 45 hari, teman-teman. Tingginya sudah seperti ini dan batangnya besar sekali, teman-teman. Ini lebih besar dari jagung hibrida, teman-teman, dan lebih tinggi juga. Jadi kapasitas dari sorghum ini dalam satu lahan ini cukup lumayan banyak, teman-teman. Nah, sorghum ini juga tergolong patas, teman-teman. Pakan berkualitas, nutrisi tinggi, dan mengandung protein. Wow, mantap, teman-teman. Tingginya 3 meter. Jadi teman-teman, jangan biarkan lahan kita kosong, teman-teman. Meskipun lahan itu punya tetangga, kita minta untuk ditanami apapun itu pakan ternak kita. Ini sorghum penting kita tanam, teman-teman, untuk pelengkap nutrisi ternak kita. Jadi ketika kita membuat silase itu bisa bermacam-macam hijauan, kita chopper bersama dan kita jadikan silase. Atau sorghum ini bisa diberikan langsung, teman-teman, dengan dilayukan cukup setengah hari. Ini tidak masalah, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, wajib kita tanam. Namun ingat, semua yang kita tanam perlu perlakuan khusus, perawatan maksimal, teman-teman, agar nantinya apa-apa yang kita tanam tumbuh subur dan juga berkualitas. Dan ini lahan milik Azhara Farm, teman ternak kita, teman-teman, dari Pamekasan, Madura, yang sekarang beternak mayoritas kambing perah, teman-teman. Jadi ketika kita mau bergerak di kambing perah, harus memenuhi nutrisi, teman-teman. Jadi tanam apa aja yang bisa menunjang nutrisi ternak kita. Atau bagi teman-teman yang ternak kambing tipe apapun, ini perlu kita tanam sorghum, teman-teman, untuk pelengkap dan mengimbangi dari hijauan-hijauan yang lain. Jangan biarkan lahan-lahan jadinya seperti ini, teman-teman, ditumbuhi semak belukar. Lebih baik kalau ada seperti ini, teman-teman, kita sewa itu dengan harga yang relatif murah, teman-teman. Ketimbang seperti ini, lebih baik kita tanami pakan-pakan ternak kita. Baik itu ditanami seperti ini sorghum, atau juga bisa ditanami jagung atau rumput gajah. Macam apa aja rumput gajah, teman-teman. Yang penting kita tanam, terutama biogen dan gamma umami atau pakcong. Nah, daun sorghum seperti ini, teman-teman, lemes sekali, teman-teman. Ditimbang daun jagung ini lemes sekali, teman-teman. Jadi perlu kita tanam juga ini yang namanya sorghum, dan ini juga bisa kita kasihkan dan langsung dengan buahnya, teman-teman. Atau kalau memang kita buat silase langsung dengan buahnya, kita chopper bareng, teman-teman. Usahakan setiap kita buat silase atau chopper langsung dalam pemberian pakan itu minimal 3 macam hijauan yang kita chopper, teman-teman. Ini sorghum yang tingginya 3 meter, teman-teman.
Ini batangnya masih lembek teman-teman, seperti ini. Ini kita bisa chopper sampai bawahnya lemes sekali masih teman-teman. Nih, lembek, jadi kita bisa langsung chopper full sampai di bongkelnya teman-teman. Aman. Ini volume tinggi, dari bawah sampai ke atas bisa kita kasihkan. Pasti mau teman-teman, apalagi kita pakai chopper. Ini bisa kita langsung kasihkan dengan cukup dilayukan setengah hari, aman teman-teman. Atau bisa kita buat silase. Dan untuk kawan-kawan ternak pemula yang belum punya chopper dan ternaknya masih sedikit, kita ternak kambing 3 atau sampai 5, dan kita tidak punya chopper, ini bisa dicacah manual teman-teman. Jadi ekstra untuk ternak kita teman-teman. Jadi peternak harus cerdas, harus telaten agar mencapai sukses teman-teman. Ini sorghum mudah untuk dicacah teman-teman, dan meski dicacah manual nih ternak kita mau teman-teman, agar cukup halus teman-teman nyacahnya. Jadi teliti, telaten nih begitu teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi, setiap kita mengaplikasikan pakan ke ternak kita, usahakan ada 2 atau 3 macam per hari teman-teman. Dalam satu pemberian pakan ada 3 macam hijauan yang kita berikan. Dan ingat, dilayukan dulu, apalagi yang kita berikan itu yang mengandung racun teman-teman. Kalau yang mengandung racun seperti singkong karet atau clarisidi itu harus dijemur di sinar matahari setengah hari teman-teman, lalu dilayukan 2 hari, aman. Kalau silase itu lebih singkat, tidak apa-apa. Tapi kalau diberikan langsung harus penjemuran dan pelayuan teman-teman, agar ternak kita aman. Dan berkali-kali saya sampaikan di tiap video, di tiap konten saya, agar kita berhati-hati dalam pemberian pakan. Jangan mengambil risiko teman-teman. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu moto kita. Dan sebaiknya untuk pemula bergabunglah dengan komunitas peternak di sekitar kita teman-teman. Ini penting sekali untuk kita sharing, komunikasi dengan teman-teman kita di komunitas teman-teman. Baru ketika kita ada permasalahan di ternak kita, koordinasi dengan dinas peternakan, petugas dari dinas peternakan atau mantri hewan, atau juga langsung dokter hewan teman-teman. Kita perlu tahu juga, misalnya kita tanam jagung, itu satu tanam untuk 1 kali panen. Nah, untuk sorghum ini 1 kali tanam bisa 3 kali panen teman-teman. Ketika kita tanam rumput gajah, macam apa aja itu terserah, itu sekali tanam bisa 5 tahun, tidak usah tanam lagi teman-teman. Tanah di sini sebetulnya subur teman-teman. Ini sudah penuh dengan pupuk organik, kohe kambing dan kotoran ayam teman-teman. Tapi karena curah hujan yang kurang, ini maka tumbuhnya kuning seperti ini teman-teman. Ini baru 1 minggu ini kerap hujan teman-teman, jadi ini kurang penyiraman. Karena ini juga jauh dari Azara Farm. Ini lahannya sekitar 3 kilo teman-teman dari lokasi rumah atau kandang, makanya jadi seperti ini. Ini sudah penuh dengan pupuk organik, tapi dengan curah hujan yang rendah, akhirnya seperti ini teman-teman. Ketika datang hujan, ini gulmanya langsung ngebut nih teman-teman. Gulmanya, ini baru kali ini kita kesini teman-teman. Ini seminggu lagi kita
adakan pengaritan sebagian teman-teman. Kalau ini perlu pemupukan, setelah penyiangan baru kita pupuk. Ini besok penyiangan langsung dilanjutkan pemupukan teman-teman, karena hujan sudah turun normal. Ternyata yang di dekat pekarangan tumbuhnya seperti ini teman-teman. Ini menjulang hingga 3 meter teman-teman. Dan anehnya ini belum juga tumbuh bunga atau belum berbuah, meskipun tingginya sudah segini teman-teman. Ini belum juga berbuah. Jadi setelah berbuah nanti kita panen. Dan untuk besar batang teman-teman, batangnya ini lebih besar dari jagung hibrida teman-teman ketika terawat. Ini tingginya juga melebihi dari jagung hibrida. Jadi volumenya cukup teman-teman. Ketika kita tanam dengan volume yang sama dengan jagung, ini kapasitasnya lebih banyak teman-teman. Dan untuk pengaritannya ini lain dengan rumput gajah teman-teman. Kalau rumput gajah itu ngaritnya kan harus mepet tanah teman-teman. Kalau sorghum ini ngaritnya sisakan 1 atau 2 ruas teman-teman. Jadi ngaritnya agak ke atas teman-teman, biar nanti tumbuh tunas baru. Karena sorghum ini 1 kali tanam bisa 3 kali panen teman-teman. Dengan catatan nanti ketika kita panen sorghum ini teman-teman, maka gulmanya harus dibersihkan dulu, lalu dilakukan pemupukan kembali teman-teman, agar tumbuh tunasnya nanti normal dan besar juga teman-teman. Ingat, gulma harus dibersihkan dulu baru pemupukan. Nah, di daerah saya di Pamekasan nih teman-teman, atau umumnya Madura teman-teman, ini banyak kita jumpai lahan-lahan kosong seperti ini teman-teman, terbengkalai eman-eman. Jadi mungkin bisa kita minta ke orangnya teman-teman, kita bisa sewa atau cukup ditanami aja dengan izin teman-teman. Ini bisa kita tanam nih apa aja yang bermanfaat untuk kita atau bermanfaat bagi ternak kita. Eman-eman nih teman-teman. Terutama di musim hujan kita manfaatkan lahan seperti ini, jangan sampai kosong. Namun ingat, semua yang kita tanam perlu perlakuan khusus, perawatan maksimal teman-teman, agar nantinya apa-apa yang kita tanam tumbuh subur dan bernutrisi tinggi. Akhirnya, salam ngarit, salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.